ini IC powernya sudah tidak ada. Unit berikutnya masih dari Sukabumi, Note 10, Redmi Note 10 yang kondisinya mati total, tidak terbaca di PC sama sekali ya. Ini saya connect di PC namun tidak ada respon sama sekali. Wih, ini IC powernya sudah tidak ada. Ini IC powernya hilang. Jenisnya PM6150 ya kalau seri ini, dan untuk CPU nya ini masih utuh. Jadi unit ini saya pasang dulu. Untuk IC powernya saya lengkapi, dan kalau misalkan bermasalah saya tangani masalah yang terlihatnya ya. Kondisinya ini sudah seperti ini. Nah, saya masuk ke tahap perbaikan saja. Mudah-mudahan unit masih bisa teratasi. Oke, kita masuk ke tahap perbaikan saja, dikarenakan ini IC power utama ya, PM6150 hilang. Jadi di sini saya ganti dengan IC power yang baru, dikarenakan memang yang aslinya ini hilang, nggak tahu kenapa dan kemana ya. Yang nyatanya ini sudah hilang ya. Oke, kita pasang saja. Pemasangan, pastikan IC powernya baru, itu dalam artian baru, bukan cabutan ya. Ini harus benar-benar normal tanpa ada short halus. Kebanyakan PM6150 itu kalau dijual di range ataupun harga rendah kebanyakan cabutan, dan itu harus dipastikan sebelum diuji ya. Kelihatan dari pin-pinnya kalau yang X cabutan banyak noda hitamnya. Pemasangan ini selesai di IC power. Dikarenakan selesai perbaikan IC power tadi, masih belum bisa on alias masih terbaca ADL 9008 ya, karena mungkin ini sumber masalahnya dari CPU ini, yang nggak tahu kenapa ini dia teknisi sebelumnya memperbaiki IC power sehingga IC powernya hilang. Nggak tahu kenapa ya. Dan di sini saya putuskan ataupun kesimpulan, sebenarnya ini mengacu ke area CPU yang bermasalah ya, dan perbaikan ini saya lakukan dengan merebaling terlebih dahulu untuk IC CPU nya. Ini seri SM6150, dan proses pelepasan IC CPU selesai ya. Ini berlanjut ke proses pembersihan sisa timah dan lem ya. Ini jenis lem dan timah yang digunakan jenisnya lem lunak ataupun resin lunak ya, tidak terlalu keras, jadi mudah, tidak terlalu sulit untuk membersihkannya. Dalam artian mudah itu ya, pastikan semuanya dilakukan dengan hati-hati ya, jangan asal-asalan. Pembersihan ini saya lakukan dengan teliti, dikarenakan harus semua pin sudah benar-benar merata dan tidak ada pin satupun yang menonjol ya, harus benar-benar rata dan bersih dari sisa timah dan lem. Dan ini saya gunakan thinner higloss untuk membersihkan bekas remah ataupun sisa pengangkatan tadi ya. Lanjut rebaling saja untuk IC CPU nya. Setelah tadi dilakukan pengangkatan ya, pastikan IC CPU ini sudah direbaling dengan benar-benar sempurna, tidak ada pin yang
kelewat ataupun yang tinggi sebagiannya. Dan ini proses pemasangan CPU SM6150. Saya menggunakan plugs high quality. Berikan plug secukupnya di permukaan BGA ataupun di pin BGA ya. Jangan terlalu banyak ataupun terlalu berlebihan biar tidak menyulitkan saat pemasangannya ya. Dan ini proses penempatan IC sudah pas, dan jangan sampai ada kesalahan di bagian pemasangannya. Jangan sampai kebalik ataupun miring untuk IC-nya ya. Pastikan IC sesuai dengan pinnya. Dan ini saya kasih plug untuk memastikan bahwa IC sudah benar-benar menempel dengan sempurna. Ini saya gerakan sedikit aja untuk memastikan bahwa si IC sudah kembali ke posisi awalnya ya. Itu tandanya IC CPU sudah menempel dengan sempurna. Proses rebaling IC CPU selesai. Perbaikan ini berlanjut sih ke IC area WiFi, namun untuk area WiFi perbaikannya tidak saya record. Dan intinya perbaikan selesai, kita uji saja langsung. Oke, dan di sini setelah saya lakukan perbaikan ya, yang mana perbaikan di unit Redmi Note 10 Mojito ini ya, yang mana awal masuknya ini PM6150 ini hilang, saya ganti dengan baru IC power ini ya. Perbaikan berikutnya setelah ganti IC power, di sini unit belum bisa on dikarenakan ampernya gantung. Perbaikan berlanjut ke IC CPU SM6150, yang mana CPU ini tidak saya ganti, saya lakukan rebaling saja. Setelah itu perbaikan berlanjut setelah on ya, dikarenakan area IC WiFi ini juga bermasalah X perbaikan sebelumnya ya. Jadi perbaikan lanjut ke IC WiFi. Untuk IC WiFi nya tidak saya rekor dikarenakan perbaikan hanya fokus di dua IC ini aja, CPU dan pergantian IC power PM6150 ya. Saya cek kembali via arus power supply untuk arus kerjanya, apakah unit sudah bisa menyala normalkah untuk arusnya, karena sebelumnya ini sudah saya tes juga ya. Ini sekedar memastikan. Ini saya tekan on, ini ampere naik di angka 0,3, turun ke 0,1, jatuh ya, lalu naik kembali. Untuk seri CPU SM6150 ampere segitu menunjukkan arus kerja normal, tidak ada short di PCC ya. Saya pasang ke LCD untuk memastikan unitnya memang sudah benar-benar bisa menyala. Ini saya nyalakan, dan unit pun sekarang sudah timbul untuk logo Redmi nya ya, artinya perbaikan sudah ada perkembangan. Kita tunggu sampai unitnya bisa masuk ke menu utama ataupun ke pilihan bahasa. Kita lihat saja. Nah, ini dia sudah bisa masuk ke, oh ini langsung ke menu utama ya, tidak ada kunci layar, mungkin sebelumnya sudah di reset. Dan kita lihat tentang ponselnya. Tentang ponsel Redmi Note 10 kapasitas 4/64 MIUI 12.5.5 ya. Perbaikan ini selesai. Perbaikan di area IC power dan CPU, berikut IC WiFi, dan unit pun sudah bisa menyala normal. Untuk fungsinya saya lengkapi dulu semua, lalu saya uji fungsinya satu persatu ya. Saya pasang dulu partnya. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi ya untuk keseluruhan partnya, tapi ini tidak ada backdoor dari sananya. Untuk pengujian awal saya mulai dari jaringan, ini jaringan 4G sudah keluar. Untuk EDG saya coba EDG ya. Ini untuk earpiece normal,
Dan untuk speaker utama normal. Untuk sensor cahaya ini tidak berfungsi. Sensor untuk jaringan EDG normal. Dan untuk kompas ini saya coba cek kompas ya, ini kompas normal. Untuk berikutnya ini perekam suara, cek cek cek. Cek cek cek. Untuk perekam suara normal. Untuk kamera ini saya coba tes kamera ya, foto, potret, ini potret, ini 48 megapiksel normal. Untuk video, cek one cek. Cek one cek. Untuk suara perekam video normal ya. Dan untuk kamera depan, ini kamera depan berfungsi dengan baik. Jadi fungsi kamera tidak ada masalah ya. Mungkin pengecekan sudah keseluruhan. Perbaikan ini saya akhiri dengan kasus Redmi Note 10 Mojito ini ya. Kasusnya awal masuk tidak ada IC power. Perbaikan pergantian di IC power PM6150, sekaligus rebaling IC CPU SM6150, dan perbaikan IC WiFi, dan unit pun sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Tidak ada masalah di fungsi WiFi, Bluetooth, center ini sudah on semua ya. Mungkin begitu saja untuk yang punya unit ini dari Sukabumi. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya, dan bila ada salah kata maupun salah pengerjaan silahkan koreksi di kolom komentar. Sekali lagi sekian dan terima kasih.